الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Islam memberikan perhatian kepada generasi muda dan remaja. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, tepatnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu." Hendaklah kalian takut, kata Allah, apabila meninggalkan generasi yang lemah. Maka ayat ini memberikan pesan penting kepada setiap kita, khususnya orang tua, agar menyiapkan anak keturunan generasi masa depan yang tidak lemah, generasi yang unggul, generasi yang beriman, generasi yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan tanggung jawab terhadap regenerasi masa depan, kehidupan era modern saat ini penuh dengan tantangan, khususnya kenakalan-kenakalan remaja. Dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari berbagai macam praktik-praktik kenakalan remaja, mulai dari tawuran antar pelajar, minum minuman alkohol, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, pornografi, seks bebas, dan seterusnya. Data yang cukup mengerikan yang dirilis oleh BKKBN bahwa di Indonesia 59% anak perempuan dan 74% anak laki-laki sudah pernah berhubungan seksual pada usia 15 sampai 19 tahun tanpa jalur pernikahan, artinya perzinahan. Ini menjadi perhatian penting bagi kita bahwa kenakalan remaja itu amat sangat berbahaya. Maka dari itu hadirin jamaah, Islam memberikan solusi pencegahan kenakalan remaja. Bagaimana kita melakukan pencegahan itu? Yang pertama,
pencegahan kenakalan remaja adalah dengan memberikan pendidikan agama. Kurangnya pendidikan agama menjadi salah satu faktor utama hilangnya moral, hilangnya akhlak, hilangnya rasa malu, dan seterusnya. Maka pendidikan agama menjadi faktor utama untuk mencegah berbagai macam praktik kenakalan remaja. Karena dengan pendidikan agama setidaknya akan terbentuk pilar-pilar yang mengokohkan kehidupan para remaja. Di antara pilar-pilar itu, yang pertama yang paling penting adalah menanamkan pilar ketauhidan dan keimanan. Inilah yang dicontohkan oleh keluarga yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu keluarga Luqman. Bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dan nasihat itu adalah nasihat tentang ketauhidan. Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihat itu apa? Ya bunayya, wahai anak, la tusyrik billah, janganlah kamu sekali-kali mensekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat sangat besar. Maka dari pelajaran itu, pendidikan agama yang pertama adalah menanamkan ketauhidan, keimanan, sehingga terbentuk anak keturunan yang menjadi generasi bertauhid dan beriman. Ketika seseorang, khususnya remaja, dibekali dengan ketauhidan dan keimanan, salah satu ciri orang beriman itu memiliki al-khauf. Kalau orang teguh tauhidnya, kuat imannya, pasti memiliki al-khauf. Al-khauf itu apa? Rasa takut yang menjadikan seseorang menjadi disiplin, taat pada peraturan. Karena orang itu memiliki rasa takut. Rasa takut itu menjadikan seseorang akhirnya mengikuti peraturan. Yang dilarang tidak dilakukan, yang haram tidak diterabas. Karena seseorang dibekali dengan keimanan dan ketauhidan, dimanapun dan kapanpun, baik dalam keadaan sendiri ataupun rame-rame, tetap karena dia punya iman dan tumbuh dengan ketauhidan, maka sekali-kali tidak pernah terbesit, terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kenakalan-kenakalan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setelah tertanam pilar ketauhidan dan keimanan, dengan pendidikan agama juga menjadikan anak keturunan kita dan para remaja itu tumbuh dalam pilar pendidikan ibadah. Karena kalau dididik dengan agama, tentu agama itu salah satunya adalah mengatur tentang ibadah. Nah, ibadah itu outputnya apa? Orang yang melaksanakan ibadah, salah satu contohnya adalah sholat. Sholat itu hikmahnya adalah mencegah dari seseorang berbuat keji dan mungkar. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan sholat, dengan sholat itu menjadikan tameng, menjadikan benteng untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tidak heran Rasulullah itu menempatkan keistimewaan kepada pemuda dan remaja
yang tumbuh di dalam aktivitas ibadah, mereka itu tergolong sebagai 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dan lindungan Allah di hari akhir nanti. Salah satunya adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah, ialah para pemuda yang tumbuh di dalam kesibukan-kesibukan ibadah, yang tumbuh di dalam kesibukan-kesibukan aktivitas yang berhubungan tentang agama. Maka kalau ingin mencegah kenakalan remaja, pilar yang kedua yang harus ditanamkan adalah dengan tertib ibadahnya, tertib sholatnya. Dan yang ketiga, pilar yang diajarkan di dalam agama adalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupannya. Kalau remaja, anak muda menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang senantiasa hidup bersama dengan panduan Al-Quran, maka menjadikannya akan selamat hidupnya dunia hingga akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah pendidikan agama untuk mencegah kenakalan remaja, yang kedua adalah melalui pengawasan orang tua. Orang tua memiliki peranan penting. Kenapa? Karena anak itu berdasar dari bagaimana orang tua mendidiknya. Karena setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu semua sama dalam keadaan suci, tidak berdosa. Selanjutnya dia menjadi apa, itu tergantung bagaimana orang tua membimbing dan mendidik. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani. Apakah orang tuanya akan membawanya kepada Yahudi atau Nasrani, atau bagaimana anak ke depan, itu tergantung bagaimana orang tua membimbing, mendidik dan mengarahkan. Maka orang tua memiliki tanggung jawab penting terhadap anak keturunannya, mengawasi agar khususnya remaja itu terhindarkan dari praktik-praktik negatif dan kenakalan. Lebih-lebih sebagai seorang ayah punya tanggung jawab penting. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jangan biarkan keluargamu, jangan biarkan istrimu, jangan biarkan anakmu terjerembab dalam kemaksiatan yang itu mengantarkannya masuk neraka Allah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, yang terakhir dalam mencegah kenakalan remaja selain pendidikan agama, pengawasan orang tua, yang ketiga adalah membentuk lingkungan yang baik dan positif. Bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Karena selain dari pengawasan orang tua, lingkungan menjadi peranan penting dalam membentuk karakter seseorang. Kalau hidup dalam lingkungan yang baik, maka insya Allah mengantarkan kepada generasi yang baik. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan tidak mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan positif, maka yang tumbuh pun juga demikian. Maka bersama-sama tanggung jawab untuk mengusahakan terbentuknya remaja yang memiliki keunggulan, yang memiliki keimanan serta ketakwaan, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kshif 'anna al bala'a wal waba wal ghala'a wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.